Shalom saudara, senang sekali kami boleh berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam video hari ini tidak sama seperti video-video sebelumnya, yang dimana video-video sebelumnya kami banyak berbicara mengenai pernyataan-pernyataan dari para pengajar-pengajar Muslim, dan di dalam video kali ini saya bersama dengan Gideon akan membahas atau membincangkan sebuah kisah dari akun YouTube yang bernama Kisah Mualaf. Untuk itu langsung saja kita akan bertanya-tanya seputar kejadian yang terjadi dalam kisah hidup seorang mualaf. Halo bro. Ya bro, ini ada sebuah video yang ada ditemukan, dan di dalam video ini ada seorang mualaf yang dimana dia memberikan kesaksian ketika dia menjadi seorang mualaf. Dan latar belakang yang dia ceritakan di dalam video tersebut adalah dia merupakan seorang guru sekolah minggu. Dia ada dalam satu gereja, diberikan kepercayaan untuk melayani di dalam sekolah minggu. Bahkan dia adalah seorang pengajar di sekolah minggu ya, bro. Nah, dan akhirnya dia berproses di mana dia akan menjadi seorang mualaf. Ini yang saya mau bertanya untuk pertanyaan yang pertama, bro. Apakah ada standar-standar tertentu yang harus gereja perhatikan untuk mempersiapkan seseorang dalam pelayanan pemberitaan firman, bro? Karena kalau dilihat dari kisah yang dia ceritakan, bro, dia di mana dia tidak percaya bahwa Yesus itu, dia masih ragu tentang Tritunggal, sehingga lagu-lagu sekolah minggu yang ada kata Yesus dia ganti dengan Allah karena dia nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana bro menjawab pertanyaan yang pertama ini, bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Kalau kita berbicara mengenai pelayanan di dalam suatu kegerejaan ya, di dalam suatu organisasi, entah pengkhotbah, entah juga pengajar sekolah minggu, diakonia gitu ya, dan sebagainya, itu harus melalui suatu esensial sebagai kegerejaan, sesuatu yang esensial ya, proses esensial. Itu ditunjukkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nah, itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, apakah esensi itu boleh dilompati? Tidak boleh dilompati. Karena kalau dilompati, maka itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik pada seseorang gitu. Di dalam pertumbuhan imannya ya, itu jelas sekali. Jadi untuk fase pertama jelas harus berada di dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Yesus sendiri kepada para rasul, dan itu dilakukan kepada jemaat mula-mula. Yang kedua, klasifikasi itu juga dituliskan oleh Paulus di dalam surat kepada Titus dan kepada Timotius mengenai pelayan di dalam kegerejaan Tuhan. Nah, itu harus diperhatikan. Jika tidak, maka nanti kelak suatu saat gitu ya, itu akan menimbulkan suatu masalah, bahkan tidak menutup kemungkinan masalah itu bukan suatu masalah yang hanya satu waktu atau satu peristiwa atau fenomena, tetapi itu bisa menjadi suatu rangkaian masalah yang terus-menerus terjadi, tidak akan ada habisnya gitu, yang akhirnya mengakibatkan kepada terhambatnya pertumbuhan iman seseorang, bahkan juga terhambatnya pertumbuhan iman komunitas yang kita sering sebut gereja Tuhan sebagai organisasi. Nah, jadi menurut saya itu standar-standar yang perlu kita perhatikan untuk mempersiapkan seseorang di dalam sebuah pelayanan gitu. Jadi nggak bisa main asal tunjuk, asal pilih, karena meski memiliki hubungan yang dekat dan sebagainya, tidak boleh, itu harusnya gitu ya. Ya, demikian bro.
Ya, thank you bro. Uh, kemudian ibu mualaf ini dia terus bersaksi bahwa ketika dia tidak mendapatkan atau dia punya pertanyaan tentang Tritunggal, tentang Yesus itu Tuhan atau bukan, dia bertanya kepada atasannya gitu ya. Ada orang yang di atasnya, pemimpinnya dari yang menaungi guru-guru sekolah minggu tersebut. Dia bertanya dan kemudian ada masalah yang dia hadapi. Dia malah dibilang adalah bukan orang percaya. Jadi dia tidak dijelaskan, tidak diberikan pemahaman, malah dibilang kalau kamu itu bukan orang percaya, kenapa kamu masih ragu? Nah, ini yang mau saya tanyakan bro untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita membangun pengertian di dalam Alkitab supaya kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita atau orang-orang yang kita pimpin, supaya hal seperti itu tidak terjadi. Bagaimana bro? Iya, kita harus pertama mengakui dulu ya kekurangan dari gereja-gereja yang ada sekarang ini. Dan kita sebagai orang Kristen pun juga harus berbesar hati dan rendah hati ya untuk mengakui kekurangan kita. Nah, tidak semua gereja itu menerapkan secara disiplin apa yang telah Tuhan tetapkan itu gitu. Jadi memang kerap kali terjadi demikian gitu. Jika ditanya jawabannya akan berlainan dengan pertanyaannya gitu. Nah, itu memang karena ketidakmampuan atau kapabilitas yang kurang dari seorang pemimpin gitu. Pada akhirnya karena tidak menuruti klasifikasi yang ada di dalam Alkitab, akhirnya hal-hal itu terjadi gitu. Kalau saja ditetapkan pemimpin ya sesuai dengan klasifikasi berdasar pada Alkitab ya, pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat dijelaskan, dapat dibantu untuk memahaminya dan sebagainya. Jika kita melihat juga bagaimana kita untuk membangun sebuah pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Dari perjanjian lama, perjanjian baru itu selalu umat Tuhan mempunyai prinsip yang sama, yaitu adalah Tuhan menyatakan dan itu diajarkan berulang-ulang gitu ya. Sama seperti di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki otoritas tertinggi memerintahkan untuk pemuridan, belajar. Jadi itu memang harus dilakukan. Itu pembelajaran secara teori, secara praktek gitu. Juga yang lainnya. Itu semua harus berjalan pembelajaran itu gitu. Jadi wajar saja bila seseorang tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain ya karena pribadinya itu sendiri juga kurang dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalkan saya nggak paham matematika, ada orang nanya saya pertanyaan matematika, karena saya memiliki jabatan sebagai guru matematika, ya saya gengsi dong, murid saya masa lebih pintar gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, udahlah kamu nggak usah banyak nanya gitu. Nah itu yang sering terjadi. Nah maka kalau kemampuan seorang guru matematikanya dinaikkan, pemahamannya dinaikkan, pengertiannya dinaikkan, maka hal itu tidak akan terjadi gitu. Atau terminimalisir lah. Tidak mungkin juga saya bilang nggak terjadi. Karena ya pasti masalah itu ada gitu. Namun pasti terminimalisir karena Alkitab sudah menjelaskan itu. Gitu bro. Demikian. Ya bro, thank you bro. Nah kemudian dia terus berlanjut, dia bercerita ketika dia ada dalam masalah di gerejanya itu, dia malah bertemu dengan teman-teman yang beragama Muslim, dia bertemu dengan teman-temannya yang beragama Muslim, dan akhirnya mereka membicarakan tentang kealahan, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Kemudian setelah dia menjadi seorang Muslim, dia bercerita kepada suaminya, dan dia menceritakan bahwa latar belakang dari keluarga suaminya adalah keluarga penginjil. Kemudian ketika dia menceritakan kepada suaminya menceritakan kepada anggota keluarganya, dan yang menurut saya di sini aneh adalah dia dianggap sebagai orang yang sedang kerasukan setan.
akibat dari dia memilih menjadi Muslim. Dan apa yang terjadi? Keluarga dari suaminya itu mendoakan dia, dia menceritakan bahwa mendoakan memakai minyak urapan dan mengusir setan. Makanya dalam nama Yesus setan keluar. Padahal dia tidak mengalami kerasukan setan, tapi dia menjadi mualaf. Bagaimana bro menanggapi peristiwa tersebut bro? Iya, thank you bro. Memang juga banyak radikalisme di dalam kekristenan juga, yang akhirnya mengesampingkan akal sehat atau akal budi yang sebenarnya adalah pemberian Tuhan untuk kita hidup gitu ya. Nah, kita harus memahami dulu, memang juga praktik seperti ini banyak sekali gitu. Karena memang di Alkitab itu menuliskan, misalkan di Yakobus menuliskan untuk mengoleskan dengan minyak ketika orang sakit. Itu tujuannya bukan sebenarnya untuk supaya urapan Tuhan itu ada gitu, bukan. Sebenarnya karena zaman dulu yang namanya teknologi itu kan belum berkembang maju. Mereka masih memakai bahan-bahan alam itu untuk mengobati. Salah satunya adalah minyak gitu ya. Juga ketika Paulus berbicara kepada Timotius untuk minum anggur supaya pencernaannya baik. Ya karena zaman dulu teknologi belum semaju sekarang. Hal ini seringkali disalahpahami gitu. Sehingga praktek-praktek di mana ketika ya seperti tadi contohnya diurapi minyak terus dibilang kerasukan setan. Ya memang praktek-praktek seperti itu justru memperparah kebutuhan dari si ibu mualaf ini gitu. Jadi beliau merasa dia tidak kerasukan setan gitu, tapi praktik ini dilakukan pada dia untuk mengusir setan, sehingga itu memperparah gitu, bukannya itu memperbaiki, karena yang dia butuhkan adalah pemahaman. Yang dia butuhkan adalah pemahaman, bukan pengusiran setan gitu. Nah, itu harus dipahami. Memang banyak orang Kristen juga radikal juga, sehingga seperti itu gitu. Jadi kita harus memahami bahwa ketika orang berada di dalam pencaharian pemahaman atau sedang memiliki kebutuhan sebuah jawaban tentang keilahian, seharusnya keluarganya, orang-orang Kristen yang ada di sekitarnya itu mampu untuk atau bisa untuk mengayomi, menjelaskan, memberikan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Gitu. Karena hanya firman Tuhan itu adalah arahan kepada manusia, pedoman hidup manusia ini benar atau salah. Gitu. Jadi jawabnya ya memang harus dari firman Tuhan. Kalau kapabilitas untuk menjawab dari firman Tuhan yang nggak ada, ya tentu orang itu wajar sekali untuk keluar dari keimanannya dia. Nah itulah menjadi tanggung jawab orang Kristen seharusnya gitu. Ya demikian bro. Ya bro. Kemudian dia terus menceritakan dan pada akhirnya dia tetap menjadi seorang mualaf sekalipun ada usaha dari keluarga untuk membalikannya, tapi dia tetap memilih untuk menjadi seorang muslim dan pada akhirnya dia harus diusir keluar dari rumahnya bahkan sampai tidak dianggap begitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan bro. Menurut bro, kita sebagai orang Kristen harus bersikap seperti apa untuk orang-orang yang menjadi mualaf ini? Karena terkadang kebanyakan kasus yang terjadi ketika ada orang yang memilih untuk menjadi seorang Islam, dari pihak keluarga itu pasti akan mengusir, membenci, bahkan menyangkal. Bagaimana bro memberikan tanggapan untuk peristiwa-peristiwa tersebut? Iya, thank you bro. Saya tidak akan bilang benar dan salah dulu ya. Kembali lagi pada prinsip Alkitabiah. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, dengan kehendak bebas untuk memilih dan sebagainya. Nah, di dalam keberagaman itu tentu manusia harus memiliki sebuah hal yang sangat penting, itu namanya toleransi antar sesama. Bahkan kalau kita satu iman pun kadang-kadang kita juga nggak bisa toleransi kan, sehingga satu iman pun juga bisa bertengkar.
Nah, memang pada dasar prinsipnya begini. Ketika Adam dan Hawa berdosa, apakah Tuhan langsung mengutuki dan menjauhi gitu? Kan enggak. Waktu Adam dan Hawa berdosa, ya Tuhan justru di dalam Kejadian 3 ayat 15 dia memberikan sebuah janji kemenangan akan dosa. Nah, jadi begitu pula Allah memberikan teladan yang telah digenapi oleh di mana Yesus datang. Yesus mengambil rupa datang ke dunia ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa dan menunjukkan menyatakan kasih-Nya yang begitu sempurna. Meskipun ya kita berdosa, nggak ada yang nggak berdosa, gitu. Sehingga kalau Tuhan kita saja dia datang, yang entitas naturnya lebih tinggi dan mulia dan maha, kita yang terbatas ini aja begitu dikasihi oleh Tuhan. Lalu adakah alasan untuk kita mengusir, gitu ya, orang yang berbeda pandangan dengan kita? Adakah alasan kita untuk membenci orang yang berbeda pandangan dengan kita, gitu? Nggak ada alasan untuk itu. Gitu. Jadi menurut saya nggak bicara benar dan salah, saya hanya paparkan saja fakta-fakta bagaimana Allah memberikan teladannya dalam menghadapi manusia-manusia yang berdosa seperti saya dan kita semua yang ada di sini. Gitu. Apakah Allah tidak memberikan maklum gitu kepada kita? Apakah Allah tidak memberikan kasih-Nya kepada kita? Karena yang terpenting bukanlah penghukuman supaya orang itu kembali tanpa pemahaman, ya. Tapi seharusnya orang itu diberikan pemahaman lebih lagi, diperlakukan sebagaimana Allah telah memberikan teladan kepada kita. Itu yang penting. Gitu. Jadi tentu kalau berbicara setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju. Biarpun orang berpindah ke Islam, ya, itu tetap yang namanya ini harus dikasihi karena kita manusia beragam, kita semua manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah gitu. Terus apa alasan kita untuk saling membenci? Nggak ada. Justru kita saling membenci, saling intoleran karena ego kita mau dianggap ya kita paling benar gitu. Jadi kita nggak boleh juga seperti itu. Gitu. Tuhan menyatakan kebenaran tapi Tuhan tidak memaksakan, kan gitu kan. Jadi harus memahami hal itu, bahwa diri kita juga tidak akan menjadi berkat bila kita juga memaksakan, ya, dan bila kita juga memaksakan dan menjauhi juga, itu nggak akan jadi berkat. Ya. Kita harus pahami di situ. Demikian, bro. Ya, thank you bro, udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan sebelum kita menutup video ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah ya kembali kepada prinsip dan dasar segala tindakan yang Allah lakukan itu adalah kasih. Ya. Kasih itu dia memberikan pengetahuan kepada kita, dia memberikan pemahaman kepada kita. Itu karena kasih-Nya dia ingin kita mengerti tentang entitasnya Tuhan yang begitu tinggi dan mulia gitu. Nah, itu semua kita harus didasari memang dengan kasih. Jangan sampai ego kita mengalahkan kasih. Seperti yang dikatakan di dalam seorang rasul, Yesus Kristus berkata bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, ya, di situ kita harus memahami bahwa ya memang kasih itu mengajar kita untuk memahami keilahian, karena Allah sendiri adalah kasih. Dan akhirnya kita dituntun bagaimana ya kita harus bertindak. Ya, pesan saya itu aja. Ya, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Juga biarlah kalau video ini menjadi berkat, ya boleh like, share, dan subscribe gitu. Ya, demikian bro. Iya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.